Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnita Labonsa, kelas MPI 5C. Tujuan saya membuat video pada kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul pengaruh jenis pupuk terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman kacang hijau, yang terdiri dari rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Yang kedua, bagaimana cara memberi pupuk terhadap tanaman kacang hijau. Kemudian, definisi operasional variabel penelitian. Pertumbuhan kacang hijau, buah kacang hijau berbentuk polong, panjang polong sekitar 5 sampai dengan 16 cm. Setiap polong berisi 10 sampai dengan 15 biji polong. Kemudian bijinya berwarna hijau atau kuning, seringkali coklat atau kehitam-hitaman yang kusam atau mengkilap. Diasosiasikan dengan sisa-sisa dinding polong. Hilumnya pipi dan putih, sedangkan hilumnya ada yang cekung atau tidak. Bijinya sering dibuat kecambah atau tauge. Kemudian yang berikut yaitu manfaat tanaman kacang hijau. Yang pertama, melancarkan pencernaan. Yang kedua, detoksifikasi. Yang ketiga, pencegahan kanker. Yang keempat, menjaga sistem imun. Yang kelima, menjaga kesehatan jantung. Yang keenam, menjaga kesehatan tulang. Dan yang ketujuh, mengurangi gejala PMS. Kemudian perkecambahan tanaman kacang hijau. Perkecambahan ada dua jenis, yaitu perkecambahan epigel dan perkecambahan hipogel. Mekanisme perkecambahan meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama imbibisi, yang kedua embrio mengeluarkan gibrelin ke alerium, yang ketiga alerium mengeluarkan enzim dan enzim menuju ke endosperma, yang keempat pengaktifan enzim, yang kelima transport molekul yang terhidrolis ke sumbu embrio, yang keenam peningkatan respirasi dan asimilasi, dan yang ketujuh munculnya embrio. Kemudian kisi-kisi instrumen penelitian terdiri dari variabel, indikator, dan nomor item instrumen. Yang pertama, dampak dari pertumbuhan kacang hijau. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau adalah air. Kemudian yang kedua, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu tumbuhan adalah cahaya matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi yang berguna bagi seluruh makhluk hidup. Contohnya tumbuhan hijau menggunakan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Nomor item instrumen 1 sampai dengan 7, 2 sampai dengan 9, 3 sampai dengan 7, 4 sampai dengan 8. Kemudian yang berikut akibat dari pertumbuhan kacang hijau, yaitu mengalami penurunan akibat terganggunya proses fisiologis dan metabolisme tanaman karena jumlah air tersedia cukup sedikit. Nomor instrumen 1 sampai dengan 5. Kemudian yang berikut alasan saya memilih korelasi Pearson karena dengan menggunakan metode korelasi Pearson saya menjadi paham dan mengerti tentang materi yang telah dibuat. Kemudian uji normalitas hipotesis HO sama dengan data X dan Y normal, H1 data X dan Y tidak berdistribusi normal. Statistik uji normal parameter mean seed deviation X sama dengan 31, Y sama dengan 31. Most extreme difference absolute positif negatif X 159, Y 237. Berdasarkan output SPSS, nilai sig untuk variabel X sama dengan 0,410 dan nilai sig untuk variabel Y sama dengan 0,062. Kriteria uji HO ditolak jika sig lebih besar dari A, maka data X dan Y tidak berdistribusi normal. HO diterima jika sig lebih kecil dari A, data X dan Y berdistribusi normal.
Keputusan dan kesimpulan, nilai sig untuk variabel X sama dengan 0,410 lebih kecil dari A sama dengan 0,05, maka HO diterima, artinya data X berdistribusi normal. Kemudian nilai sig untuk variabel Y sama dengan 0,062 lebih besar dari A sama dengan 0,05, maka HO ditolak, artinya data yang tidak berdistribusi normal. Variabel X berdistribusi normal dan variabel Y tidak berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan analisis korelasi Pearson. Hipotesis HO tidak terdapat hubungan antara X dan Y. H1 terdapat hubungan antara X dan Y. Tarik signifikan A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Kemudian statistika uji Pearson correlation. X Pearson correlation sig 2 Taillet X 1 Y min 0,025. Y Pearson correlation sig 2 X min 0,25 Y 1 berdasarkan output SPSS nilai sig sama dengan 0,893. Kriteria uji HO ditolak jika sig lebih besar dari A, maka terdapat hubungan antara X dan Y. HO diterima jika sig lebih kecil, maka tidak terdapat hubungan antara X dan Y. Keputusan dan kesimpulan, nilai sig sama dengan 0,893 lebih kecil dari A sama dengan 0,05, maka HO diterima, artinya tidak terdapat hubungan antara X dan Y. Tingkat keeratan hubungan antara kedua variabel tergolong korelasi lemah, yaitu min 0,025. Baiklah, itu penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.